Alright guys, welcome back with my channel Om Bars Like It. Kembali lagi bersama channel Om Bars Like It. Kali ini gua mau kita masuk ke dalam konten dokter Om Bars atau dokter cinta Om Bars gitu. Ya, jadi ada beberapa juga yang komen Om bikin lagi dong Om gitu kan. Konten-konten perihal kata-kata dokter kata dokter cinta gitu kan. Padahal sih gue bukan dokter cinta gitu kan. Gue orang biasa aja gitu. Tapi ya gitulah, ini hanya sekedar. Jadi gue kasih tau dulu ya, konten yang bertemakan dokter cinta itu hanya sekedar komedi, tapi di dalamnya kalau lo perhatikan itu, kalau ada yang bisa lo masukin ke dalam pengertian lo, ya silakan aja lo masukin ke dalam pengertian lo. Yang nggak bisa, yang komedi, ya gue mohon maaf gitu kan. Ini hanya konten menghibur gitu, tapi di sisi lain gue juga pengen ngasih masukan sih, ngasih masukan atau ngasih ngasih solusi gitu kan, ngasih solusi kepada teman-teman semua gitu kan, jika lagi mengalami hal yang seperti yang mau gue bahas nih. Jadi tema kita video kali ini adalah, di tema kita video kali ini kita akan membahas kasus percintaan yang mengalami kata break. Artinya adalah sebuah kondisi break gitu, break dalam hubungan percintaan gitu, dalam hubungan asmara, percintaan, dalam hubungan perhatian gitu. Perhatian maksudnya antara hati, ya kan, antara hati yang satu dengan hati yang lain gitu. Maksudnya perhatian tuh seperti itu gitu, bukan perhatian lo perhatian sama orang gitu, bukan gitu. Oke lah, sebelum gua mulai pembahasan tentang break dalam hubungan asmara ini, jadi gue dapet sumber dua, yaitu dari website sehatku.com. Ini ada yang membahas tentang memahami break dalam hubungan asmara beserta pro dan kontranya. Jadi kita akan bahas di sini. Kita akan lihat nih, maksud apa di sini tuh apa maksudnya, apa sih kata break dalam hubungan asmara itu seperti apa gitu. Apakah baik, apakah tidak, dan bagaimana pandangan terhadap dokter Ombers kali ini tentang break dalam hubungan asmara. Saksikan terus di channel ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, sebelum kita mulai, tekan dulu tombol loncengnya dan agar notifikasinya bisa ada di tempat YouTube kalian masing-masing kalau gua upload video yang baru gitu. Oke, Dokter Ombers langsung mulai aja. Satu, dua, tiga, let's go. Hey Bray, welcome back with my channel Ombars Like It. Selamat datang di channel gua Ombars Like It. Check it out. Boom. Oke, kita mulai untuk membaca sesuai dengan judul video kali ini, memahami break dalam hubungan asmara. Ada pro dan kontranya gitu. Oke. Eh jadi break dalam hubungan asmara itu diartikan seperti ini ya. Jadi kayak semacam istirahat. Kalau dalam break itu kan arti istirahat ya, break gitu kan. Istirahat itu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, break itu ya juga sama istirahat sih gitu. Nggak ada bedanya gitu. Ya, jadi di sini break itu eh, sering dialami oleh setiap pasangan muda-mudi, tua dan muda-mudi, tua, remaja gitu. Muda sama remaja sama aja sih, nggak tahu lah gue bedanya gitu. Tapi yang jelas itu hal yang lumrah dalam sebuah hubungan asmara gitu. Gitu, itu break gitu. Di luar dari hubungan yang sudah menikah ya, di luar dari hubungan yang sudah menikah gitu. Kalau udah menikah nggak mungkin lo break kan, kagak ada break gitu kan. Kalau udah nikah gitu, adanya cerai atau enggak gitu kan. Itu kalau sudah menikah gitu. Tapi kalau break itu biasa terjadi dalam hubungan asmara atau pacaran. Oke, di sini kita ambil dalam hal konteksnya hubungan asmara atau pacaran deh. Jadi perbedaan break dan putus. Kalau menurut sehatku.com, ini dari website sehatku.com. Jadi ini sehatku.com gitu kali ya. Iya kali gitu ya. Iya. Iya kali gitu ya. Jadi nggak tahu juga gue cara baca gimana gitu kan. Jadi dari sumber sehatku.com, yang website yang gue temuin, eh
Perbedaan break dan putus terletak pada kepastian status hubungan Anda dan pasangan. Saat break artinya Anda dan pasangan belum resmi putus. Oke, jadi memang break itu belum resmi putus. Artinya misalkan gini, contohnya adalah si pihak cowok ingin break dulu. Karena kenapa? Selama ini dia dalam hubungan asmara itu dia hubungan asmara itu selalu bisa mencampur adukan perasaannya ke dalam kegiatan dia sehari-hari. Contohnya adalah misalkan si cowok ini adalah dia mau menulis skripsi atau mau menulis tesis gitu. Dia menulis tesis atau skripsi di mana saat ini dia pengen fokus untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Dia tidak ingin diganggu oleh perasaan-perasaan yang seperti apa, dan dia juga nggak mau mengganggu hubungan asmaranya dengan pacarnya atau pasangannya yang tercinta gitu. Jadi dia memilih untuk jalan break, artinya istirahat terlebih dahulu, artinya masing-masing dalam jeda waktu yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Kalau menurut gua tujuan break adalah seperti yang disampaikan di sini, tujuan break ini bener banget merupakan salah satu upaya untuk mempertahankannya, mengistirahatkan hubungan asmara sejenak dapat menjadi cara untuk memperkuatnya. Arti gini, daripada nanti ketika dia 1 atau 2 bulan itu si mahasiswa itu masih menjalani hubungan pacaran, dan si ceweknya itu kan taunya kan karena memang satu pacaran minta jemput atau minta diperhatiin. Nah dia tidak bisa saat itu, jadi dia udah mengakui bahwa gua tuh mau nulis skripsi, gua tuh mau memperjuangkan masa depan gua buat nanti lu juga merasakan gitu. Artinya ketika gua lulus, ketika si cowok itu lulus dari kuliah, nah si cewek kan enak juga nanti cowoknya udah lulus, cepat lulus, kan lu nggak malu jadi cewek ya kan, lu jadi cewek juga nggak malu ya kan punya cowok yang udah lulus kuliah gitu dan tinggal nyari kerjaan gitu, dan itu nggak malu gitu. Tapi kebanyakan berpikiran adalah break itu ya udah putus gitu. Nah kebanyakan dipakai arti kata break adalah yaitu itu biasanya kebanyakan yang gue lihat adalah karena dia sudah punya cadangan pasangan yang lain. Artinya dia udah mulai tertarik sama cowok lain atau cewek lain gitu. Itu adalah yang sering digunakan, yang disalahartikan oleh menggunakan kata break dalam hubungan gitu. Jadi break yang hubungan percintaan ini seperti jeda waktu yang diminta oleh salah satu pasangan atau diantara keduanya dalam rentan waktu yang telah ditentukan gitu. Artinya adalah gue mau fokus kuliah 1-2 bulan ini gitu. Kamu urus urusan kamu sendiri, kamu juga fokus sama urusan kamu sendiri. Jangan kita mencampur adukan dulu nih hubungan asmara kita, karena memang kita lagi berjuang, sama-sama berjuang aja. Lo kuliah juga, lo juga harus belajar, lo juga harus dapat nilai yang bagus, sedangkan gue juga udah mau nulis skripsi gitu. Contohnya seperti itu. Nah keduanya saling mengerti, keduanya paham ini untuk mempertahankan hubungan, daripada nanti ketika itu tidak di break saling mengganggu. Yang cowok misalkan stres, penulisannya ditolak terus yang cewek minta merengek, minta dijemput, minta jalan-jalan, sedangkan dia lagi tidak bisa. Nah itu kan jadinya nanti akan terjadi diskonfliktasi hati antara si cowok dan si cewek gitu. Si cewek nggak bisa nerima karena sikap cowok seperti itu. Makanya si cowok atau salah satu pasangannya itu mengungkapkan bahwasannya gue pengen break untuk hubungan kita yang lebih baik lagi. Bukan berarti break yang digunakan adalah untuk mengistirahatkan dalam waktu yang tidak ditentukan dan akhirnya menjadi putus. Nah itu hati-hati. Jadi break dan putus itu adalah ada bedanya sebenarnya. Nah di sini lo bisa baca sendiri, nanti sumbernya bisa gue kasih tahu. Nah di sini juga disebutkan break pacaran bisa menjadi cara untuk memikirkan jalan keluar berbagai masalah dalam hubungan dan introspeksi diri. Sementara itu memutuskan hubungan akan mengakhiri semuanya saat itu juga. Jadi hati-hati di sini, break memang bisa untuk introspeksi, betul sekali. Untuk introspeksi misalkan sering berantem, lalu sering ribut hal-hal kecil, lalu ada salah satu dari pasangan yang tidak mandiri gitu kan. Terus misalkan si cewek selalu minta jemput, terus si cowok lagi misalkan lagi sibuk atau lagi apa tidak bisa jemput, tapi si cewek tidak mengerti. Nah itu bisa jadi si cowok minta break dulu gitu, alias introspeksi. Kamu ngertiin aku dulu deh gitu, 1 bulan ini aku tuh lagi sibuk, lagi bantuin orang tua atau apa gitu. Nah ini harusnya break ini bisa sisi positif kan adalah si cewek ini biar mengintrospeksi diri. Oh gue tuh kenapa ya, oh gue tuh harusnya si cewek tuh, oh gue tuh kenapa ya, gue tuh selama ini ganggu dia ya gitu. Jadi
kebanyakan pasangan adalah dia berkata break itu, oh iya gue ganggu gitu, oh iya deh gitu, kita masing-masing aja. Itu menurut gue salah gitu. Itu menurut gue salah, artinya lu memang udah bosan dengan pasangan lo, itu negatifnya gitu. Jadi break itu bisa menjadi putus, tapi putus itu belum tentu break ya. Artinya gini, lu ketika udah putus tanpa melalui break, ya udah lu nggak bisa break gitu. Ya jelas aja gitu kan. Lu udah putus mau break sama siapa lo gitu kan? Lu jomblo gitu kan? Gitu. Jadi eh, artinya berbeda antara break dan putus. Kalau putus adalah memang yang diputuskan bersama, kita udah nggak bisa menyatu, kita udah nggak bisa lagi menjalin hubungan gitu, karena memang lu berbeda, gue berbeda, punya konsep, banyak perbedaan, dan kita nggak bisa menyatukan perbedaan itu menjadi satu. Nah itulah putus gitu. Banyak sih faktor-faktor eksternal juga bisa menyebabkan lu putus gitu. Kalau faktor-faktor eksternal dari luar yang bisa menyebabkan lu break, di antaranya adalah ya pekerjaan lu, kuliah lu, kesibukan lu, hobi lu gitu kan. Misalkan lu lagi hobi nih, lu mau ikut apalagi fokus, lu misalkan seorang konten kreator, lu lagi fokus gitu kan, dan lu minta break gitu karena lu pengen fokus gitu, konten kreator lu pengen fokus di situ gitu, lu pengen jadi seorang konten kreator gitu. Ya udah, lu bisa melakukan break hubungan gitu. Tapi balik lagi, lu melakukan break ini juga lu harus lihat perasaan lu dari sisi lu, pandangan lu terhadap si cewek. Artinya ketika kita mau melakukan break, lu harus lihat nanti perasaan si pasangan kita tuh ke kita tuh bisa dimengerti dulu nggak. Artinya gini, break yang bagus adalah ketika kedua pihak saling mengerti gitu, tidak ada yang timpang. Artinya gini, ketika si A minta break, A selaku sebagai wanita itu dia minta break gitu, si B menanyakan selaku si pria pacarnya, menanyakan kenapa break, gue begini gini gini, gue mau gini gini gini, kita break sampai dengan tanggal sekian, kita break dulu 1 bulan ini, habis itu kita coba lanjut lagi, gue mau fokus dulu please gitu. Itu nggak apa-apa kalau keduanya tidak ada yang keberatan. Tapi kalau hanya minta break karena alasan yang tidak jelas, itu menurut gue not make sense gitu, not make sense. Itu bisa menimbulkan namanya fail of heart gitu, kegagalan dalam hati gitu. Nah, itulah yang bahaya gitu kan, yang menurut gua kasihan gitu kalau ada yang minta break tapi nggak ada rentan waktunya. Nah itu adalah break yang bisa mengarah ke arah putus percintaan gitu. Tapi gua nggak memastikan itu 100% benar gitu, tidak gitu. Tapi menurut gua, pandangan dokter Ombars gitu, namanya break itu ada jeda waktu, ada jendela waktu gitu. Sekarang gini, gua tanya sama lo gitu, sekarang kita bayangin kalau kita olahraga, kalau kita melatih otot nih gitu, melatih otot gitu, kita melakukan angkat barbel atau angkat berat badan, angkat sesuatu yang berat gitu kan, misalkan lari gitu. Nah, setiap repetisi dalam satu gerakan olahraga itu kan ada break itu kan ada waktunya, 1 menit 2 menit. Nah itu sama, kurang lebih sama seperti itu. Namanya break adalah istirahat gitu. Otomatis namanya istirahat, mana ada selamanya istirahat, itu lo mati kalau dalam dunia kehidupan. Tapi kalau dunia percintaan ya lo putus, itu namanya bukan break gitu. Jadi kebanyakan break dipakai dari sisi negatif, alias si pasangan itu, si orangnya itu sudah mulai merasa bosan dengan pasangannya dan ingin mencari suasana baru. Dia pengen ngesarin jomblo tapi dia malu untuk bilang putus itu, jadi dia bilangnya break gitu. Nanti adalah kesalahan-kesalahan yang dicari, adalah kesalahan alasan-alasan yang dicari yang nggak bisa lagi kembali breaknya gitu kan, karena akhirnya menjadi putus gitu. Oke, nah sini sekarang kita bahas nih, kita bahas sisi positif dan negatif break dalam hubungan gitu. Sisi positif ini ada 3 yang disebutkan dalam sehatku.com. Break pacaran memungkinkan Anda melihat hubungan dari perspektif yang berbeda, khususnya mengenai harapan, kebutuhan, dan keinginan Anda. Ini yang tadi gue bahas gitu. Ini positifnya benar. Membantu untuk lebih menghargai dan memahami peran pasangan, serta bagaimana kehadiran pasangan mampu mempengaruhi Anda dan kesejahteraan Anda. Nah ini benar. Kalau yang satu ini dimengerti, yang kedua ini bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah Anda dapat kembali menjalin hubungan dengan pandangan dan sikap baru untuk bekerja sama memperkuat hubungan Anda dan pasangan di masa depan. Ini betul sekali. Kalau poin 1 dan poin 2 Anda jalankan, teman-teman jalankan, poin ketiga itu pasti berjalan dengan baik ke depannya. Jadi udah tahu nih selama break tuh lo tuh kayak gimana sih. Lo tuh selama break ini gue kasih jomblo tuh lo gimana, kita gimana. Oh lo tuh sukanya, lo kalau lagi sibuk tuh lo gak mau diginiin, lo gini gitu. Jadi
manfaatnya ada gitu. Ada 3 poin ini udah mencakup banyak banget 3 poinnya. Tapi ada selain poin positif juga ada poin negatif. Poin negatif adalah break dalam pacaran hanya merupakan tindakan menunda perpisahan. Nah, ini tadi gue bilang, break itu bisa menunda perpisahan, artinya dia udah merasa bosan. Dia sudah merasa bosan, dia udah merasa udah punya udah punya sesuatu yang dia sukai atau sosok yang dia sukai, dan dia ibarat gini loh, gue lagi tertarik loh sama si C gitu, gini tapi gue udah punya cowok dalam hati gitu, gue udah bosan sama cowok gue begini doang, gak ada kepastian gitu kan, apakah akan menikah atau bagaimana, gak ada kepastian. Tapi si C boleh juga sih udah gitu lebih cool, dari sisi tampilan lebih oke gitu kan. Gue nggak bilang itu berdasarkan harta ya, tapi gue berdasarkan sisi fisik kayak gitu, penampilannya wah lebih oke gitu. Cewek kan biasa gitu kan, wah lebih oke, kayaknya imut juga nih cowok ini kalau gue jadi nama dia, oke juga gitu kan. Karena ada orang tipenya itu adalah bosan dengan cepat perasaannya, rasa cepat bosan terhadap pasangan gitu. Itu yang bisa jadi break negatif tuh seperti itu gitu. Dan sisi negatifnya, break juga memperpanjang rasa sakit, kesedihan, dan rasa bersalah. Nah itu dia gitu. Jadi bisa jadi break itu ketika salah satu dari ini yang tadi gue bilang, kalau salah satu dari pihaknya antara kedua orang yang berpacaran ini adalah tidak terlalu menerima break yang diajukan oleh pihak yang si cewek ataupun cowok gitu, itu akan memperpanjang rasa sakit dia, akan rasa penasaran dia itu akan terus-terusan ada, lu nggak bisa nutupin. Yakin gue, ketika lu di break atau lu merasakan break dan lu tidak terlalu menerima 100%, alias kok mesti break sih, gue kan bisa, harusnya lu bilang aja gue bisa nerima kok asal kita jangan break gitu. Ya itu bisa memperpanjang rasa sakit lo. Oh iya, dan satu lagi, break itu bukan berarti lo putus hubungan sama sekali ya. Artinya gini, di saat jeda-jeda lo lagi waktu kosong, lo bisa kontak dia, lo bisa telepon dia, lo bisa WA dia, walaupun mungkin gak intens, tapi lo bisa WA dia gitu, kuliah kamu gimana, udah lancar, udah ya nih lagi masa ini misalkan barasa lama gak apa-apa, oh ya udah semangat ya gitu, aku juga nih lagi ini kita berjuang bersama ya. Itu break, itu baru namanya break positif. Lu tetap bisa kontak dia gitu, lu tetap bisa saling mendukung walaupun lu gak intens nanyain udah makan apa belum, udah sholat apa belum, ya kan, udah ganti baju atau belum, udah semalam lagi ngapain, semalam berbuat apa, semalam tidur di mana gitu kan. Itu kan bahaya kayak gitu. Maksudnya kalau lu nggak ngabarin, kalau lu sama sekali nggak kontak, itu namanya bukan break. Itu benar-benar, itu namanya menjalin ke arah yang putus gitu. Jadi kalau break itu lu bisa kontak malam, misalkan lagi mau tidur, atau mungkin siang, ngingetin makan siang gitu kan. Terus ya waktu-waktu yang lain lah, tapi mungkin nggak sesering yang waktu sebelum break. Itu menurut gue itu break yang positif gitu, artinya lo masih kontak gitu. Tapi kalau tidak kontak alias udah sama-sama sendiri-sendiri aja, itu bukan break, men. Itu namanya putus cinta gitu kan, putus cut cinta, cut love gitu kan. Ya gitu. Oke, lanjut lagi, break dalam hubungan juga bisa menjadi sumber utama stres. Nah ini bahaya juga. Jadi buat teman-teman, kalau yang sedang mengalami masa break itu jangan cepat stres, gue harap. Jadi tetap lu berdoa, atau kalau lu memang merasa stres ya lu berdoa ya, lu sholat kayak kalau yang muslim, kalau yang agama lain ya mungkin lu ke tempat ibadah lu masing-masing, cara berdoa lu masing-masing gitu kan. Ya lu banyakin kegiatan aja, sisi positif di pikiran lu timbulkan gitu. Lu bikin kreasi apa di saat lu lagi merasa stres karena cinta, di saat lagi merasa stres karena hubungan percintaan yang masih level pacaran. Itu lo sebenarnya bisa membuat sebuah karya yang menarik dari sisi, misalkan lo bikin lagu, lo bikin curhatan apa, lo bikin cerita apa gitu kan, lo punya ide apa, lo pengen apa gitu, itu lo punya banyak ide sebenarnya dari hasil lo stres karena cinta itu. Karena kenapa? Karena di situ lo timbul perasaan yang murni dari hati lo tuh. Karena stres itu lo timbul perasaan yang murni, gue pengen ungkapin nih gitu. Ungkapin dalam bentuk apa? Bisa jadi dalam bentuk
lagu, puisi gitu. Puisi kalau misalkan puisi lu bagus, lu posting di IG, lu posting di medsos, ada orang yang suka, diviralkan, lu bisa terkenal gitu. Kan nggak tahu juga gitu kan. Gitu maksudnya. Jadi itu yang dibahas jadi sehatku.com. Jadi di sini dia juga menyatakan, jadi ada pertanyaan, jadi apakah kita harus break atau tidak gitu. Pilihan untuk melakukan break dalam hubungan atau tidak sepenuhnya merupakan keputusan Anda dan pasangan. Nah itu dia yang tadi gue bilang. Tentukan berapa lama break ini. Nah nih yang tadi gue bilang, ini gue belum lihat sama sekali tadi. Gue belum lihat sama sekali website ini. Jadi ini benar-benar kita bahas, kita review bareng-bareng ini isi websitenya. Jadi tentukan berapa lama break ini akan berlangsung, misalnya seminggu atau sebulan. Betul sekali yang tadi gue bilang. Harus ada jendela waktu breaknya. Namanya istirahat, ya ada waktunya men. Gak mungkin lu istirahat selamanya. Aduh, jangan aneh-aneh lah gitu Pak. Zaman-zaman sekarang itu break itu ya karena pengen jalan sama cowok-cowok lain gitu. Emang dasar gatal atau pengen jalan sama cewek-cewek lain gitu. Ya emang dasar lu gatal gitu kan. Gitu. Ya nah, jadi itu yang bisa disampaikan ya di video kali ini. Dan di sini juga ada sih, break pacaran ternyata bermanfaat gitu. Nah, ini kurang lebih gak usah gue bawa, mungkin nanti di lain kesempatan kali ya, di lain kesempatan nanti gue bahas gitu untuk di sumber-sumber yang lain perihal break dalam percintaan. Tapi yang jelas kurang lebih global, pengertian globalnya seperti ini gitu. Pengertian globalnya ya artinya seperti ini yang disampaikan oleh sehatku.com dan Dr. Ombar sampaikan ya seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman ya tetap semangat yang break. Dan kalau memang break lo gak ada jeda waktunya, coba lo tanyakan di satu sisi, di suatu waktu lo tanyakan, di saat kondisi lagi senggang lo tanyakan, kita ini break ini ya sampai kapan. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan jeda waktunya, itu mendingan lo persiapan untuk membuka hati untuk orang lain. Seriusan the girls is not the only one. Wanita itu bukan satu-satunya yang ada di dunia ini. Wanita itu banyak men, banyak yang nunggu lo, termasuk juga cewek gitu. Gak cuma pria itu satu-satunya gitu, banyak juga yang nunggu lo, pria-pria lain gitu. Jadi kalau memang pasangan lo gak bisa mengasih waktu break itu kapan, mendingan lo siap-siap buka gerbang hati lo untuk orang lain gitu. Jadi lu gak berharap lebih gitu. Apa sih yang lo harapin gitu kan gitu. Karena dia dengan gampangnya tidak memberikan waktu gitu. Sedangkan break itu adalah istirahat. Jadi butuh kepastian, lu mau break apa mau putus. Kalau mau putus ya udah putus kalian. Jadi lu enak hati lu. Besok lu udah gak mikirin dia. Besok lu gak perlu lagi ngurusin dia. Dia chat udah bodoh gitu. Itu kalau lu mau kejam-kejam gitu. Itu kan gak perlu lagi lu mikirin balik lagi kapan gua sama dia, gua bisa lagi sama dia kapan, gak usah. Jadi lu minta waktu, ada waktu senggang, lu minta waktu, lu minta jeda waktu kapan. Kalau dia masih belum bisa jawab, lu sabar dulu. Nanti lu minta lagi 2 minggu atau seminggu ke depan, lu minta lagi waktu. Kira-kira sampai sebulan 2 bulan masih sama juga, yaudah lu buka hati buat yang lain. Buka hati, siap-siap gitu. Jadi masih banyak ya kan yang perlu kita urusi gitu kan. Itu gue yakin teman-teman juga pada bisa gitu. Ya, teman-teman juga pada bisa pasti ya mengerti arti kata break dalam hubungan percintaan gitu. Jadi tadi yang gue sebutin yang dalam video ini yaitu tadi ada positif dan negatif ya. Jadi tinggal kalian pahami sendiri aja, kalian pahami sendiri itu seperti apa, kalian jalani, kalian coba gitu kan. Mungkin kalian punya cara tersendiri ya, silakan aja. Mungkin kalian juga mau membuka website ini sehatku.com, silakan saja. Atau mungkin mau pakai saran yang gue kasih juga silakan aja gitu, bebas-bebas aja gitu kan, resiko ditanggung sendiri gitu. Ya tapi balik dari itu semua ya, namanya break dalam hubungan asmara itu ya biasa sih sebenarnya gitu kan, apalagi di masa-masa muda gitu kan, itu biasa sih gejolak kaula muda gitu kan ada lagunya gejolak kaula muda gitu kan. Oke lah, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa komennya atau pertanyaan tentang video ini. Silahkan kalau mau memberi pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and comment serta subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu kalau Ombars lagi upload video baru.
Oke, sekian dulu video dari Dr. Omar. Stay with pleasure and grateful. Dan tadi John Van Burik menitipkan satu kalimat penting untuk anak-anak muda zaman sekarang yang sedang mengalami gejolak kaula muda dalam percintaan gitu kan. Ibarat karpet, ibarat sebuah karpet, cinta itu memang bisa membuat kita lebih nyaman. Cinta itu memang bisa membuat kita lebih soft, lebih halus gitu. Tapi jangan lupa, cinta itu juga bisa membuat lo ke arah yang lebih buruk. Cinta itu juga bisa membuat lo membuat ke arah yang lebih gila kalau lo itu tidak dilandasi dengan iman gitu, alias dilandasi dengan hati nurani lo yang paling dalam gitu, alias lo menjalankan cinta hanya untuk nafsu semata. Oke, sekian video dari Ombar. Like it. Dadah.